Selamat sore. Sebelum kita mulai perenungan kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk fellowship pada sore hari ini. Dan kami mengucap syukur di tengah-tengah seluruh kepadatan aktivitas kami, atau mungkin saja dari kami ada yang penat dengan begitu banyak tugas, tapi Tuhan memberikan kami kesempatan pada sore hari ini untuk boleh sama-sama memuji Tuhan dan bersama-sama merenungkan firman. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Pakailah hamba-Mu di dalam seluruh persiapan yang sudah dipersiapkan, dan kiranya Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini membawa kami memuji Tuhan, membawa kami makin kagum akan karya Tuhan. Berbelas kasihlah bagi kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan dan kami yang akan mendengarkan. Kiranya Tuhan memimpin dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka 2 Samuel pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Kita akan membacakan ke-18 ayat ini ya. 2 Samuel pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita. LAI memberikan judul Kemenangan-Kemenangan Daud. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kala orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Dikurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan, dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud, dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kala Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat kiting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang awam dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kota Hadadezer, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar tahu Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kala seluruh tentara Hadadezer, maka Tahu mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tahu, dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba. Demikianlah Daud mendapatkan nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. 15-18, pegawai-pegawai Daud. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab, anak Zeruya, menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Seraya menjadi panitera negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Demikian jauh pembacaan kita
kita mengucap syukur gitu ya untuk pembacaan firman Tuhan. Di dalam Samuel pasal yang ke-8 ayat yang pertama gitu ya, itu dimulai dengan satu pernyataan gitu ya, satu kalimat yang kayaknya simple, tapi sebenarnya itu koneksi dengan pasal yang sebelumnya. Di dalam Samuel pasal yang ke-8 dikatakan sesudah itu gitu ya. Sesudah itu tuh menghubungkan apa sih? Menghubungkan secara formal bagian yang sebelumnya gitu kan ya. Berarti kan kalau sesudah itu berarti sebelumnya apa gitu ya. Ini mau menyatakan bahwa sesudah itu bagian ini menyatakan sesuatu yang sebelumnya sudah ada gitu ya. Sesuatu peristiwa yang sebelumnya sudah terjadi. Peristiwa apa? Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, kita 2 minggu yang lalu sudah pernah belajar ya dengan pendeta Ivan gitu ya. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, di mana kita akan melihat bahwa Tuhan itu menjanjikan atau mengamankan tahtanya Daud. Di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Aku mengamankan, Tuhan mengamankan tahta Daud. Di dalam 2 Samuel 7 ayat ke-11. Kemudian Tuhan juga mengokohkan tahta Daud. 2 Samuel 7 ayat yang ke-16. Jadi peristiwa apa sesudah itu? Jadi kemenangan-kemenangan Daud yang dicatatkan sekarang, yang sedang kita baca, yang sedang kita renungkan ini adalah sesuatu janji yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh Tuhan kepada Daud dan keturunannya. Daud itu akan dikokohkan tahtanya. Daud itu akan diamankan tahtanya. Kita akan menemukan setelah itu, sesudah itu ya, sesudah janji yang disampaikan di dalam 2 Samuel 7 itu, kita akan menemukan catatan yang cukup panjang gitu ya, tentang 4 serangan besar Daud. Ngapain sih Alkitab catat-catat beginian gitu ya? Mau narsis? Enggak ya, enggak. Ini enggak sama sekali. Ini bukan sama sekali mengarah kepada hal tersebut gitu ya. Tapi kita akan melihat gitu ya, kenapa catatan-catatan ini perlu disampaikan gitu ya. Kenapa kemenangan-kemenangan Daud ini dinyatakan? Kenapa kemenangan-kemenangan Daud ini perlu dituliskan gitu dengan jelas gitu ya, dan cukup detail kalau kalian perhatikan itu. Kenapa? Yang pertama, 4 serangan itu Daud itu mengalahkan, ayat yang pertama, orang Filistin dikatakan di sana. Kenapa orang Filistin? Orang Filistin itu adalah orang-orang yang sebenarnya biasa menetap di pantai laut Mediterania gitu ya, di sebelah baratnya Israel. Dan selama beberapa dekade mereka sampai ke zamannya hakim-hakim, era hakim-hakim gitu ya, orang Filistin itu jadi musuh bebuyutan ya, musuh militer utamanya Israel gitu. Dan kalau kalian ingat di beberapa pasal sebelumnya di dalam Samuel gitu ya, bahwa Filistin itu menjadi satu musuh militer utamanya Israel. Dan kalau kalian ingat lagi, pasukan Filistin itu yang mengalahkan pasukannya Saul, membunuh raja pertamanya Israel, sehingga Daud itu jadi punya posisi, dia naik tahta dengan separuh negeri yang diduduki oleh para musuh. Dan sekarang karena itu, setelah Daud menjadi raja atas Israel yang sudah bersatu ini gitu ya, dia merebut ibu kota di Yerusalem, kemudian dia sekarang membawa pasukannya melawan orang Filistin. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 17 sampai yang ke-25, di sana kita akan melihat bahwa Allah itu memberikan kemenangan kepada Daud untuk mengusir musuh-musuhnya Daud gitu ya dari tanah Israel gitu ya. Namun sekarang kita menemukan satu kebalikan, bahwa sekarang Daud datangin gitu ya. Daud yang datangin ke Filistin. Daud membawa pertempuran ke tanah air orang Filistin. Untuk ngapain di sini? Untuk mengakhiri seluruh ancaman dari orang-orang Filistin. Di dalam 1 Tawarikh 18 ayat yang pertama gitu ya, dalam 1 Tawarikh 18 ayat yang pertama kita itu dikasih tahu bahwa Daud itu mengalahkan orang Filistin dengan merebut satu kota benteng utamanya gitu ya. Kalau sudah benteng utama kan berarti udah kalah telak gitu ya. Yaitu Gad, bersama dengan anak kotanya gitu ya. Desa-desa di sekitarnya itu dihabisin, selesai dikuasai oleh Daud.
orang Filistin dikalahkan dan mereka tidak pernah lagi punya nggak pernah jadi ancaman lagi gitu ya, yang serius bagi kerajaan Daud. Ini musuh yang paling kuat secara militer, sudah ditaklukkan. Kemudian bagian ini mencatat lagi gitu ya. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-8 mencatat lagi kemenangan atas orang Moab. Setelah Daud dari sebelah barat Israel, yang Filistin itu, mengalahkan Filistin, Daud kemudian meluncurkan pasukan melintasi perbatasan timur. Menyerang siapa? Menyerang orang Moab. Dan ini menarik ya, maksudnya cara ngebunuhnya juga unusual gitu ya, kayak nggak umum banget gitu. Dia mengalahkan Moab itu dengan mengukur mereka dengan tali, membuat mereka berbaring di tanah gitu ya, mereka dibaringin tanah, terus 2 kali panjang tali yang diukur itu, maka itu dihukum mati. Tapi 1 kali panjang lagi mereka dibiarkan hidup gitu ya. Dan kemudian orang Moab itu kalah mereka itu menjadi hamba Daud dan mereka tuh membawa upeti kepada Daud. Dan sekali lagi dengan cara ini Daud mengalahkan ancaman dari orang Moab. Nggak ada lagi itu ya halangan untuk orang Israel karena sama seperti Filistin yang dikalahkan, sekarang Moab gitu. Lalu kita akan menemukan lagi catatan perang yang cukup besar, yaitu orang Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, di ayat 3 dan 4 gitu ya, kalian bisa perhatikan. Daud kemudian meluncurkan lagi nih pasukan gitu ya, ke utara sekarang, ke wilayah orang Aram, di mana mungkin kita kenal sekarang itu Syria gitu ya. Sekarang Daud itu ketika dia mau memulihkan kekuasaannya di sungai Efrat, Daud mengalahkan Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba itu. Dan sekarang dia menang lagi. Dia menang telak lagi gitu ya. Setelah dia menetapkan batas-batas penetapannya di Sungai Efrat, dia mengalahkan Raja Zoba ini gitu ya, Raja Zoba ini. Dan ketika Raja Zoba ini kalah, orang Aram dari Damsyik itu datang bantu Raja Zoba ini, tetapi kemudian apa? Dikalahkan lagi gitu ya. Daud mengalahkan orang-orang Aram ini. Kemudian kita menemukan lagi catatan perang di ayat yang ke-13, di mana Daud menyerang Edom gitu ya, orang-orang Edom, ini tetangganya Israel di daerah barat daya gitu ya. Dan di sana Daud itu mendapatkan nama, Daud itu menjadi terkenal begitu ya. Ketika ia kembali mengalahkan 18.000 orang Edom di lembah Asin gitu ya. Ada 4 perang besar yang dicatatkan di bagian ini gitu. For what, Kayla? Buat apa sih gitu? Dan kalau kita membaca kembali gitu ya, sebenarnya tidak ada catatan yang jelas tentang berapa banyak waktu sih penyerangan ini dalam penyerangan besar ini. Tapi kita diberikan satu kesan gitu ya di dalam dalam Alkitab ini, kita diberikan satu kesan bahwa ada satu periode perang di mana Daud itu menyerang semua tetangga Israel itu, dan itu mengalami serangkaian kemenangan besar. Satu periode perang dengan Filistin menang, melawan dengan Moab menang. Raja Zoba menang, orang Edom menang gitu ya. Dalam satu periode kemenangan ini dicatatkan gitu. Dan menariknya, kemenangan ini kemudian ditekankan oleh penulis 2 Samuel pasal yang ke-8 ini. Penulis itu memberikan kata kunci gitu ya, kata kunci yang jelas tentang kemenangan Daud gitu ya. Maka nggak mengherankan ketika LAI itu kasih judul kemenangan-kemenangan Daud gitu ya. Karena memang dicatatkan ini memang kemenangan Daud gitu ya. Kalau kita melihat ya di dalam bahasa Ibrani-nya itu ada menggunakan kata namanya nakah gitu ya. Nakah. Itu artinya itu memukul atau menewaskan. Dan ini tuh terjadi di dalam sepanjang ayat 1 sampai 1 2 3 5 1 2 3 5 9 10. Ada kata yang berulang. Coba saudara-saudara perhatikan. Misal di ayat 1 ya.
Sesudah itu Daud memukul kalah atau nakah gitu ya, itu Ibraninya. Ayat 2. Dan ia memukul kalah nakah gitu ya. Ayat 3. Selanjutnya Daud memukul kalah. Ayat kelima. Ini pengertiannya sama, tapi menggunakan terjemahan yang lain. Menewaskan ayat yang kelima. Ayat yang ke-9 memukul kalah. Ayat yang ke-10 memukul kalah. Ayat yang ke-13 menewaskan. Berulang-ulang kali kata memukul kalah, menewaskan, memukul kalah, menewaskan. Ini muncul sepanjang 2 Samuel 8 ayat 1 sampai 14 ini. Dan kalau kita membaca bagian ini, saudara-saudara sekalian, berulang kali, kita akan sadar. Kita akan sadar, kok kayaknya tidak ada ya pasukan yang bisa nahan Daud ya. Sadar nggak? Pukul kalah, kayak giring tinju, pukulnya KO, selesai, pukul KO, selesai, pukul KO, selesai gitu ya. Udah, kayak nggak ada lawan yang bisa ngelawan Daud. Bener, tidak ada satu lawan pun yang menang melawan Daud. Maka LI kasih judul kemenangan-kemenangan Daud. Kemenangan Daud itu tidak lagi terbendung. Kemenangan Daud itu dicatatkan di sini menguasai, ya, menguasai, kemenangannya itu menguasai dari ujung utara gitu ya sampai ujung selatan. Kalau kalian lihat di peta itu dari atas sampai ke bawah. Daud itu menang telak istilahnya. Dia menang, nggak ada pasukan yang bisa menghalangi Daud. Dan menyatakan apa sih poinnya di sini? Menyatakan bahwa luasnya kekuasaan Daud itu semakin meluas dan tidak bisa terkalahkan. Kalau kita pikir-pikir ya, Kaila, itu tuh ya, konflik-konflik seperti ini tuh ya itu kan sebagai satu perselisihan lah ya, negara-negara kecil mau rebutan perdagangan, ini kan umum ya. Kalau ada perang itu kan karena perebutan perdagangan kah, atau perjuangin arus perdagangan, atau mungkin kuasai teritori sesuatu gitu ya, atau menyatakan penguasaan terhadap wilayah sesuatu gitu ya. Tetapi di sini kita menemukan Alkitab itu memberikan satu perspektif yang beda sekali. Perspektif yang seperti apa? Bahwa sebenarnya di dalam kemenangan Daud ini yang dicatatkan, bukan Daud superstarnya. Bukan Daud superstarnya. Menarik, kenapa? Karena kita tahu Daud dan keturunannya itu, ya seperti pasal 7, sudah diberikan jabatan raja untuk menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan Israel. Seperti yang Kak Ila ingetin tadi, seperti yang saya ingatkan 2 minggu yang lalu, Pak Ivan kan menyampaikan bahwa Allah itu akan membangun rumah. Rumah itu apa? Dinastinya Daud. Allah yang akan membangun. Allah yang akan mengokohkan Daud dan keluarganya. Allah sendiri. Dan di dalam 2 Samuel 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 ini, kita melihat ada catatan-catatan kemenangan ini. Karena apa? Karena Allah memenuhi janjinya kepada Daud dan keturunannya. Allah memenuhi janjinya kepada Daud dan keturunannya. Kita akan mengatakan di dalam pasal-pasal sebelumnya gitu ya, bahwa memang Daud adalah orang yang berkenan bagi Allah. Dia dipilih oleh Allah. Dia bisa dikatakan kalau kerajaan Daud itulah, melalui kerajaan Daud itulah kerajaan Allah dinyatakan. Di mana Daud memerintah, di sana kerajaan Allah berkuasa. Tetapi ya kita akan menemukan ya seperti ini tadi ya, tidak semulus yang itu, tidak semulus kerajaan yang harus tidak ada perang gitu ya. Kita menemukan bahwa Alkitab mencatatkan ada perang gitu ya. Karena apa? Karena ada orang-orang yang punya kehendak, ada orang-orang yang mau berkuasa melawan Daud. Maka Daud harus dalam tanda kutip ya, menghancurkan musuh-musuhnya. Untuk apa? Menegakkan posisi Daud di situ. Tetapi sekali lagi di sini kemenangan itu bukan atas pencapaian Daud semata, karena strategi perang Daud, karena kemampuan atau karena pasukan Daud yang super duper keren atau hebat gitu ya. Tidak. Di dalam 2 Samuel 8 ayat 6, mari kita perhatikan 2 Samuel 8 ayat 6, saya akan bacakan di sana.
Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Silahkan digarisbawahi. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Daud. Dan kalimat yang sama kemudian diulang, ditekankan oleh penulis lagi di 2 Samuel 8 ayat yang ke-14. 2 Samuel 8 ayat yang ke-14. Bahwa Tuhan yang memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kita menemukan pola yang sama. Tuhan yang memberi. Ada konflik, ada penaklukan, tapi siapa yang lakukan? Siapa superstarnya? Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan itu. Daud dapat memukul kalah. Daud dapat menang dalam perang. Karena apa? Karena Allah yang memberi. Allah memberi kemenangan itu. Kenapa? Karena ini adalah satu janji Allah yang Allah genapi di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 tadi. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 11. Aku yang mengaruniakan keamanan kepadamu daripada musuhmu. Aku, Allah, yang mengaruniakan keamanan. Kamu bisa menang karena aku, Daud. Kamu bisa mencapai kemenangan daripada orang-orang lawan kamu itu karena aku, Daud. Daud dapat menang dalam perang karena Daud yang prestasi? Tidak. Daud punya strategi perang? Tidak. Tetapi Allah yang memberi kemenangan kepada Daud. Nanti mungkin kalian bisa diskusikan ya, ada satu pertanyaan diskusi. Apa yang membuat kita bangga atas pencapaian di dalam hidup kita, gitu ya? Apa? Dan bagaimana respon kita waktu kita dengar seperti ini, gitu ya? Bahwa kemenangan-kemenangan yang diberikan kepada Daud itu adalah pemberian Allah. Itu adalah janji Allah sendiri. Allah yang menepatinya, Allah yang menggenapinya, dan Allah yang mengokohkan tahta Daud. Daud menang. Itu catatan yang pertama. Kemudian kita melihat lagi di dalam 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Setelah ada rangkaian narasi gitu ya, setelah ada rangkaian narasi kemenangan atas negara-negara tetangga ini tadi ya yang cukup panjang gitu ya. Di dalam 2 Samuel ke-8 kita akan melihat satu catatan lagi, narasi-narasi tentang rampasan dan kekayaan. Rampasan dan kekayaan oleh Daud dari orang-orang yang ditaklukkan atau ditundukkan oleh Daud. Di dalam ayat 7 sampai yang ke-12, kita akan melihat Daud itu akan mengumpulkan harta. Perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer di ayat yang ke-7, dan mengangkut banyak tembaga dari kota-kota Hadadezer di ayat yang ke-8, dan musuhnya Hadadezer, yaitu Tau gitu ya, musuh Hadadezer, si Tau ini gitu, itu juga memberikan persembahan gitu ya, sampai mengutus anaknya Yoram untuk memberikan perak, emas, dan tembaga. Lalu Daud itu makin banyak dapat tambahan perak, emas dari mana? Dari orang dari orang Aram, dari Moab, dari Bani Amon, dari Amalek, dari orang-orang yang ditaklukkan oleh Daud. Daud menerima itu, kemudian diberikan kepada siapa? Kepada Daud. Yang menarik di dalam bagian ini, Daud itu menguduskan seluruh barang rampasan dan kekayaan itu bagi Allah. Daud menguduskan kekayaan rampasan itu bagi Allah. Kenapa? Karena Daud sadar pemilik sah daripada seluruh kekayaan itu adalah Allah. Maka Daud mengembalikannya, memberikannya, mempersembahkannya, menguduskannya kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-11 kita akan menemukan bahwa Daud itu menguduskan barang-barang rampasan dan kekayaan itu, emas, perak, dan tembaga lain-lainnya itu kepada Allah, diberikan kepada Allah. Pertanyaannya untuk kita, untuk apa? Kumpulkan semua itu.
Untuk apa sih mengumpulkan begitu banyak kekayaan, barang rampasan, dan sebagainya itu. Di dalam 2 Tawarikh pasal ke-22 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, kita akan menemukan bahwa nanti barang-barang rampasan dan kekayaan itu, kayak istilahkan gini, jadi modal untuk atau dipakai, digunakan untuk membangun bait suci Allah. Walaupun nanti bukan di tangan Daud, tapi akan diteruskan oleh Salomo anaknya gitu ya. Barang-barang yang sudah dikumpulkan itu, barang-barang yang sudah dikuduskan itu, nanti akan digunakan untuk mendirikan bait suci Allah. Menarik ya, setelah dia menang, lalu dia mengumpulkan satu persembahan, dia tahu kemenangan itu bukan dari Daud, kemenangan itu dipimpin oleh Allah, dan kemudian kekayaan yang diterima itu bukan untuk Daud, bukan untuk hanya kerajaan Daud, tapi dikuduskan untuk Allah. Satu respon yang indah ya, maksudnya dari seorang hamba ya seperti Daud gitu ya, bahwa dia menerima, dia tahu, menyadari bahwa kemenangan ini adalah dari Allah, lalu dia mengembalikannya dan mempersembahkannya kepada Allah. Dan kemudian kita akan menemukan bagian penutup daripada narasi ini gitu ya, narasi ini. Kita akan melihat bahwa penulis daripada Samuel ini memberikan satu penutup di dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-18 tentang adanya idealnya atau tatanan satu kerajaan yang ideal gitu ya. Kalau kita melihat di sepanjang, kalau kita mundur ke belakang gitu ya, di dalam sepanjang penulis 1 sampai 2 Samuel, sebenarnya penulis 1-2 Samuel itu kasih kita itu isyarat, kasih kita tuh hint gitu ya, kasih kita itu penutup bagian utama dari karya tulisannya ini. Dia tuh pakai ringkasan-ringkasan kalau kita sadar gitu ya. Di dalam misalnya ya, di dalam 1 Samuel 7 ayat 15 sampai yang ke-17 gitu. Di sana menutup bagian tentang kisah Samuel gitu ya. Nanti di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat 47 sampai 52, kita akan menemukan kisah yang menutup bagian tentang Saul. Nah, sekarang di 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat 15 sampai yang ke-18 ini, itu akan menutup seluruh bagian tentang Daud. Bagian pertama tentang Daud. Yang biasa salah satu komentator mengatakan ini adalah satu kebangkitan Daud, seperti itu. Narasi ini diceritakan, ditutup dengan satu cerminan yang baik gitu ya, bahwa Daud telah memerintah atas Israel, menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Satu cerita yang indah gitu ya, bahwa pemerintahan Daud ini adalah pemerintahan yang menjaga stabilitas nasional gitu ya. Sudah perang, sudah aman semuanya, sudah ada tatanan, sudah ideal. Lalu akhirnya ditutuplah, narasi ini ditutup gitu ya, dengan cerminan pemerintahan Daud yang memerintah atas seluruh Israel. Kita juga langsung dapat satu tatanan gitu ya, satu tatanan kerajaan gitu ya, bahwa akan ada apa ini, Yoab anak Jerua jadi panglima, ada yang jadi bendahara negara, ada yang jadi imam gitu ya, ada yang panitera negara gitu ya. Kayak di dalam pemerintahan itu ada menteri-menterinya, sudah ada berjalan, sudah rapi, semuanya sekarang berjalan. Pemerintahan ini berjalan dengan baik gitu ya. Kita pasti senang sekali mendengar penutup satu narasi seperti ini. Kita akan mengatakan bahwa, wow, itu Daud. Betul, dia seorang raja yang akan menjalankan keadilan dan kebenaran. Tapi kemudian kita akan mengatakan, ya, so, apa kaitan kemenangan Daud ini dengan aku yang sekarang, Kak? Kita mungkin akan langsung bilang, oh, ini yang sering terjadi ya di kalangan orang-orang waktu membaca bagian ini. Apa? Oh, kita itu adalah orang Kristen. Orang Kristen yang mendapat kemenangan seperti Daud gitu ya. Kita langsung memposisikan diri kita jadi apa? Jadi Daud.
jadi Raja Daud gitu ya, kita akan langsung berespon seperti demikian. Tetapi tunggu dulu, kita jangan terlalu terburu-buru meletakkan diri kita seperti Raja Daud yang menang itu. Tidak ya, tidak. Kenapa? Karena kita harus ingat bahwa kerajaan Daud ini adalah kerajaan yang menjadi satu tipologi kerajaan yang akan datang. Kerajaan Daud ini adalah satu kerajaan yang menjadi tipologi kerajaan yang akan datang. Kerajaan apa? Kerajaan the Son of David. The Son of David. Siapa? Kristus. Kemenangan Daud ini menjadi satu tipologi kemenangan Kristus. Kemenangan Daud adalah tipologi kemenangan Kristus yang sempurna sebagai the Son of David. Kita akan bilang, kemenangan apa ya dari the Son of David? Kemenangan perang apa yang bisa mirip gitu ya? Kalau di sini Daud itu memenangkan perang gitu ya, perang menang, dia menang gitu. Kristus menang atas apa? Menang untuk keselamatan umatnya. Kita menyadari ya, umat manusia itu nggak mampu mengatasi kejahatan, nggak mampu mengatasi keberdosaan mereka. Karena apa? Karena meskipun mereka percaya kepada Tuhan, mereka tuh punya kedagingan lemah. Kita itu semua tuh ya berdosa. Cobalah kita sadari ya, di dalam keseharian kita saja, mungkin nggak kita tuh bisa sangat presisi nggak berbuat dosa? Mungkinkah kita tidak berpikir secara berdosa gitu? Mungkin nggak? Kita mungkin akan gagal karena kita akan menemukan kita nggak punya kekuatan untuk melawan keberdosaan ini. Tetapi kejahatan dan keberdosaan itu dikalahkan oleh the Son of David, Kristus. Di dalam katekismus singkat Westminster gitu ya, kita akan mengerti gitu ya satu jawaban yang menolong kita, memberikan kita ringkasan tentang kerajaan Kristus yang akan menghubungkan kita dengan narasi 2 Samuel pasal yang ke-8 ini. Kenapa? Di sana dikatakan Kristus itu menjalankan tugasnya sebagai seorang raja. Dia menundukkan kita pada dirinya sendiri, dia memerintah, dia membela kita, dia menahan dan menaklukkan semua miliknya dan musuh kita. Kristus itu adalah raja. Perhatikan ya, kita tadi jangan terburu-buru menempatkan diri kita sebagai Raja Daud yang menang. Tapi kita mengerti bahwa tipologi kemenangan Daud ini adalah kemenangan Kristus yang mutlak, yang sempurna itu, yang genap. Yesus sebagai raja menang melawan musuh-musuh Allah. Apa? Dosa. Dia memberikan kedamaian, dia memberikan keamanan bagi umatnya. Dan kalau kita lihat di dalam penutup 2 Samuel tadi, penulis menutup dengan menyatakan bahwa Daud itu memerintah seluruh Israel. Tapi kita nanti akan melihat tipologi ini genap di dalam Kristus. Kristus yang akan memerintah seluruh dunia. Di dalam Mazmur pasal yang ke-72 ayat yang ke-8 mengatakan, dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi, Kristus akan berkuasa. Daud menguasai dari utara sampai selatan. Tipologi yang menggambarkan Kristus akan menguasai seluruh dunia dan dia akan menang. Kalau kita melihat pencapaian daripada Daud, Daud menaklukkan satu kuasa kejahatan yang melawan gitu ya, melawan kerajaan Daud yang jadi gambaran kerajaan Kristus. Kejahatan yang mengelilingi umat Israel waktu itu ya. Maka dia harus, dalam tanda petik tadi saya mengatakan, menghancurkan
berperang gitu ya, melawan gitu. Kita akan melihat bahwa Daud itu punya kemenangan militer duniawi, tapi kita melihat tipologi kemenangan Kristus, the son of David ini, yang akan menang secara spiritual, perang spiritual. Kenapa? Karena ancaman terbesar bagi umat Allah itu adalah penghukuman yang adil, penghukuman yang besar dari hukum Allah terhadap dosa-dosa kita. Dan Kristus menang atas hukum tersebut. Dengan bagaimana? Dia mempersembahkan dirinya, hidupnya yang sempurna sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Paulus mengatakan di dalam Kolose 2 ayat 13-15 bahwa Allah itu telah mengampuni dosa-dosa kita. Kamu yang dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kristus menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa Dia, mengancam kita, dan itu ditiadakan. Di mana? Di atas kayu salib. Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas diri Kristus sendiri. Kemenangan dari Daud itu adalah tipologi daripada kemenangan Kristus atas dosa manusia, atas kita. Dia berkuasa atas seluruh ciptaan, atas bumi ini, atas alam semesta ini. Kristus menang. Dan kemenangan Kristus ini, saudara-saudara sekalian, kemenangan Kristus inilah yang akhirnya nanti menjadi jaminan bagi kemenangan kita. Kalau kita tadi menemukan, di bagian awal gitu ya, kita menemukan Daud itu kan mengumpulkan harta gitu ya, harta yang besar, kekayaan yang besar, barang rampasan yang banyak melalui penaklukan gitu ya, lalu dikumpulkan, lalu dikuduskan bagi Allah. Kita akan memperoleh juga kekayaan yang besar, berkat yang besar dari Kristus sendiri. Apa kekayaan yang besar itu? Berkat apa yang diterima umat Tuhan dari Kristus? Kematiannya menjamin pengampunan dosa kita. Kematiannya membawa kita itu diadopsi masuk ke dalam rumah Bapa kita. Kristus menjamin kita hidup kekal bagi yang percaya kepadanya. Dan Kristus itu bangkit, kemudian Dia memberikan Roh Kudus yang dijanjikan sebagai sumber berkat kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Kristus telah menaklukkan musuh-musuh kita, menjamin kita di dalam kemenangannya, dan itu mutlak, memberikan kita kasih karunia, membuat kita itu dapat bergumul dengan dosa kita, dan dapat menang di dalam dosa kita. Bukan atas karena kita kuat, bukan karena atas kita mampu, bukan karena kita punya spiritual yang begitu super duper luar biasa, tidak. Tetapi atas jaminan yang diberikan Kristus di atas kayu salib. Kemenangan yang mutlak. Maka kita bisa berkata, waktu kita bergumul ya, di dalam dosa kita sehari-hari, kita dapat mengatakan, Tuhan, bagaimana aku mengatasi dosaku? Bagaimana aku bisa menang melawan dosaku? Bagaimana aku bisa menangani gitu ya, atau aku bisa deal dengan kemarahanku, dengan iri hatiku, dengan kebencianku, dengan apapun dosa yang kita lakukan di dalam hidup kita saat ini. Kristus menjamin kemenangan itu. Kristus sudah menjamin kemenangan itu. Dan di dalam Dia kita dapat mampu berkata, Tuhan, tolong aku mengalahkan dosaku. Mampukan aku untuk mengasihi orang yang aku benci. Kuatkan aku untuk melakukan kehendak-Mu. Dia menjamin
keselamatan kita. Dia menolong kita hidup di dalam kemenangan melawan dosa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ketika kebenaran firman Tuhan diberikan kepada kami. Kami tahu ketika kemenangan-kemenangan Daud itu dituliskan, dinarasikan, supaya kami itu melihat bahwa bukan Daud yang bekerja Tuhan, tapi Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan tersebut kepada Daud. Tuhan menyertai, Tuhan mengokohkan kerajaan Daud. Dan kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar bagaimana melihat tangan Tuhan itu bekerja di balik semuanya ini. Baik itu kemenangan, baik itu kekalahan, baik itu apapun juga di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau ada menopang itu semua. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika kami boleh belajar akan kemenangan-kemenangan Daud ini. Kami belajar bahwa kemenangan Daud ini menjadi satu gambaran yang genap nantinya, yang akan sempurna nantinya, melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kerajaan Daud menjadi satu tipologi kerajaan Kristus. Kerajaan Daud menjadi satu kemenangan Daud, menjadi kemenangan Kristus. Satu tipologi kemenangan yang akan genap dan sempurna. Karena Tuhan Yesus Kristus mengalahkan dosa. Menaklukkan dan menggulingkan dosa yang menghalangi kami datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur akan kebenaran firman Tuhan. Jikalau pada hari ini kami menemukan diri kami berdosa di hadapan Tuhan hari demi hari, tolonglah kami diingatkan bahwa kami sudah mendapat jaminan kemenangan di dalam Kristus. Kami dapat berkata tidak akan dosa-dosa kami. Kami memiliki kemampuan untuk mengatakan jangan kepada diri kami ketika kami mau berbuat dosa. Tolonglah kami yang lemah ini Tuhan. Tolonglah setiap remaja Tuhan dan kakak pembimbing yang ada saat ini. Tolonglah kami agar kami boleh ingat kemenangan mutlak akan dosa itu sudah dijaminkan di dalam Yesus Kristus, the Son of David. Berbelas kasihlah bagi kami. Bawalah kami bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong hidup kami dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu sampai di sini menyatakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan setiap hati yang boleh mendengar pada sore hari ini. Dan Tuhan dipermuliakan melaluinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.